Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini tanggal 8 Desember 2021 bersama dengan saya Diakon Iwan Karwayo dari Gereja Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya. Mari kita siapkan hati dan batin kita agar dapat pantas di hadapan Allah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret pada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bacaan yang telah kita dengarkan tadi bersama adalah sebuah bacaan yang tidak terlalu asing di telinga kita, terutama bagi kita orang Katolik. Bacaan ini mengisahkan Maria yang menerima kunjungan dari malaikat Gabriel dengan kabar gembira. Kabar gembira adalah berita yang dirindukan oleh setiap orang. Kabar gembira dari malaikat bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus, dan anak ini akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Menghadapi berita ini, Maria sendiri menjadi bingung bagaimana hal ini akan terjadi. Bila kita melihat dari kacamata manusia, hal ini mungkin mustahil terjadi. Namun, bersama dengan Maria, kita melihatnya dari kacamata iman, bahwa rencana Allah itu sudah disiapkan dari dahulu dan dibuatkan dengan secara baik. Menanggapi berita gembira ini,
Maria pada akhirnya membuat sebuah pernyataan, "Aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan." Pernyataan Maria ini menjadi sebuah kalimat kunci akan terjadinya keselamatan. Ia yakin dan percaya akan segala kehendak dari Allah sendiri. Dari kisah ini ada beberapa poin yang kiranya dapat menghantar kita untuk semakin mendalami dan mengerti akan kasih dan penyelenggaraan ilahi. Poin yang pertama yaitu hidup kita perlulah menjadi kabar gembira bagi Allah dan bagi sesama. Sebagai orang beriman, kita perlu membawa kabar gembira bagi sesama di sekitar kita. Kabar gembira bukan semata-mata hal besar agar dapat dipuji oleh orang banyak. Kabar gembira dapat kita temukan dalam sikap kita yang baik dan tepat. Membagikan kabar sukacita dapat kita lakukan dengan mulai menyapa orang-orang di sekitar kita. Sapaan-sapaan dari kita adalah tanda kehadiran Allah bagi mereka di sekitar kita. Kadang kita berpikir yang besar tanpa memulai dengan sesuatu yang sederhana. Satu hal yang harus kita ingat bahwa sesuatu hal yang besar dapat terjadi bila kita melakukannya itu dari hal-hal yang sederhana. Dengan hal-hal sederhana itu, kita dapat memuliakan Allah. Karena kita tahu bersama, dalam memuliakan Allah, kita tidak perlu melakukan hal besar, tapi berani untuk melangkah melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, poin kedua yang dapat kita petik dari kisah yang telah kita dengarkan tadi adalah menyerahkan diri kepada rencana Allah. Jawaban dari Maria, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu," menjadi sebuah jawaban penuh iman. Sebagai orang Katolik, kita belajar untuk dapat menyerahkan diri pada rencana Allah. Satu hal yang penting, bahwa rencana kita tidak semestinya rencana Allah. Rencana Allah selalu akan indah, walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan dan niat dari kita. Kadang kita menjadi risih dengan situasi yang ada, dengan keadaan pergolakan hidup yang sedang terjadi. Namun di saat itu kita diajak untuk dapat membangun komunikasi dengan Allah, membangun komunikasi pribadi dengan Allah agar kita dapat mengenal dan mengetahui apa yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gereja mengangkat Maria sebagai perawan tanpa noda bukan secara mendadak. Pengangkatan ini karena gereja mengakui bahwa Allah telah membuat rencana yang terbaik. Demikian pula dengan kita umat beriman. Kita dipilih menjadi umat Allah bukan semata karena kemauan kita, tapi karena ada rencana yang indah dari Allah bagi kita. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu dengan Allah agar Allah dapat menjadi tanda kasih, agar kita dapat membagikan tanda kasih itu bagi sesama di sekitar kita. Semoga kita dapat menjadi kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kita.
Tuhan memberkati kita selalu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami Kau pilih menjadi anak-anak-Mu. Berkatilah segala tingkah laku dan kegiatan kami hari ini, dan semua orang yang kami jumpai, agar dari hari ke hari kami dapat membagikan kabar sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita selalu.